Jadi BPJS 1 itu adalah sebuah kanal layanan yang dapat diakses oleh peserta atau pasien di rumah sakit untuk mendapatkan informasi atau jika ada keluhan atau ada pengaduan bisa disampaikan melalui petugas BPJS 1. Oke, baik. Jadi BPJS 1 itu adalah sebuah kanalnya, kanal layanan, informasi dan penanganan pengaduan. Kalau EP3RS itu adalah individunya, orangnya yang ditugaskan untuk memberikan informasi dan menangani pengaduan. BPJS 1 itu adalah BPJS-nya dari BPJS Kesehatan, 1 itu artinya siap membantu. Siap membantu, iya, jadi singkatan teman-teman. dari siap membantu adalah 1. Kemudian ini kan pasti banyak yang menghubungi Kak Ardi Iya. pagi, siang, sore, malam. Karena Betul. orang di rumah sakit kan 24 jam. Iya, betul. Tapi apakah petugas EP3RS ini pelayanannya, pemberian informasi dan penanganan pengaduannya 24 jam juga? Oke, baik. Jadi untuk jam operasional dan hari operasional pelayanan EP3RS itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari pukul 7 pagi sampai dengan 5 sore waktu setempat. Iya, betul aja. Ada nggak yang pernah nelpon tengah malam, Mas Ardi? Banyak. Jadi telepon tengah malam banyak, di hari libur banyak. Diangkat tidak? Jadi beberapa kalau masih standby ya bisa diangkat oleh saya. Kemudian kalau misalkan saya sedang ada kegiatan belum bisa mengangkat telepon, saya kirim pesan. Jadi untuk memberikan informasi apa yang dia butuhkan. Jadi dari nomor identitas, kendalanya apa, di rumah sakit apa, itu saya kirimkan dulu pesan, formatnya untuk diisi. Ada formatnya? Iya, nanti kalau misalkan mungkin waktu itu saya sedang pergi, sedang di luar, nanti kalau saya sudah sempat melihat, saya akan konfirmasi balik begitu, walaupun di hari libur ya. Iya, jadi walaupun hari libur petugas EP3RS itu tetap akan menjawab, tapi mungkin kalau kita sedang kan tidak mungkin 24 jam pegang HP ya Mas Ardi. Iya, betul. Jadi kalau ada kesibukan lain di hari libur pasti akan dikirimkan pesan apa kendalanya. Tapi selain menghubungi petugas EP3RS ada kanal lain mungkin untuk menyampaikan pengaduan, meminta informasi. Oke, baik. Jadi ada kanal lain ya, tidak hanya kanal BPJS 1 saja. Jadi untuk pelayanan informasi dan pengaduan 24 jam setiap hari itu ada di Care Center 165. Jadi bisa dihubungi 165. Di 165 ya selama 24 itu pakai jam. Pulsa ya, Kak? Iya, betul. Pakai pulsa. Jadi yang tidak punya pulsa. isi dulu pulsanya baru telepon 165 ya. Iya, betul. Jadi selama 24 jam selama 7 hari. Kemudian kalau untuk layanan administrasi atau pengaduan juga informasi itu ada juga di Pandawa. Oh, Pandawa. Ya, pelayanan administrasi melalui WA di nomor 08118 165 165. Pulsa 5.000. Oke, tidak ya? Tidak, kalau itu kan melalui layanan WA ya. Jadi kita hanya butuh pulsa data saja ya. Iya, jadi bisa diakses itu 7 hari 24 jam. 24 jam. Iya, benar. Oke. Jadi sudah ada call center 165, ada Pandawa. Iya. Jadi betul. Pandawa bisa dicatat, diulangi ya teman-teman, dicatat 08 nanti ditampilkan di sini. 0811 8165 165. Iya, betul. Nanti mungkin teman-teman produksi di belakang layar bisa tampilkan stringnya, contoh posternya. Nanti harus ada ya. Iya. Stringnya ya. Nanti ada di sini ya. Aduh, BDW ini panas ya Kak. Kita agak kepanasan ini di sini. Apa kita lanjut aja. Oke, jadi dihubunginya 24 jam bisa di Pandawa, tapi mungkin prosesnya tetap di hari kerja. Kalau untuk Pandawa prosesnya tetap di hari kerja, tapi bisa diakses 7 hari 24 jam begitu. Cuman kalau care center itu tetap bisa diakses walaupun di hari libur ya. Terus kalau misalnya ada peserta nih Kak Ardi, dia habis nonton podcast ini, terus dia ke rumah sakit, ya carilah Kak Ardi. Dia ke rumah sakit bukan karena mau mengakses layanan rumah sakit, dia cuma mau cari Kak Ardi ceritanya. Terus dia ke rumah sakit, Kak Ardi mana ya? Yang namanya Pak Ardi mana ya? Kok tidak ada? Saya lihat itu kira-kira Kak Ardi ada di mana? Oh iya, jadi saya ada ruangannya untuk ruangan PIPP. Jadi di situ ada petugas BPJS 1 juga ya. Kalau kita kan biasanya setiap hari ke rumah sakit, setiap hari kerja ya ke rumah sakit kita keliling dulu, kita keliling rumah sakit, kita customer visit, kita tanya-tanya peserta, pasien, menanyakan ada kendala atau tidak. Jadi kalau setelah itu
kita ada di ruang PIPP. Jadi bisa dicari di ruang pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. Kami ada di situ, ada petugas EP3RS, ada juga petugas PIPP di situ. Iya. Terus kalau misalnya Kak Ardi sedangkan tidak mungkin dalam satu hari ada di 5 rumah sakit secara bersamaan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Kak Ardinya lagi tidak ada atau petugas EP3RS-nya yang berompi hijau lagi tidak ada di rumah sakit, tetap ada ruangannya atau bentuknya biasanya kayaknya loket Kak ya? Iya, ada berupa loket, ada juga berupa ruangan. Jadi kembali lagi ke rumah sakit ya, tergantung besar kecilnya rumah sakit. Tapi identitas yang paling mudah kita lihat kalau itu tempat pelayanan informasi BPJS Kesehatan apa yang menandai? Jadi nama ruangannya itu Pusat Informasi JKN atau PIN atau juga bisa namanya ruangan loket atau PIPP. Petugas Informasi Penanganan Pengaduan. Ada loketnya atau ruangannya di rumah sakit. Jadi kelihatan ya, besar kelihatan. Mungkin Iya, ada papannya akriliknya. Ya? Akrilik. Ada biasanya ada akrilik tertempel di situ Pusat Informasi JKN atau ruang PIPP. Iya. Saya juga pernah ke salah satu rumah sakit itu ada tulisannya pojok apa kok? Pojok Mobile JKN. Iya, ada juga. Apalagi itu Kak pojok Mobile Jadi JKN? pojok Mobile JKN itu tempat atau loket khusus untuk peserta atau pasien bagi yang kesulitan mengakses Mobile JKN. Oke, jadi Mobile JKN itu adalah aplikasi dari BPJS Kesehatan, salah satunya untuk ambil antrian di rumah sakit. Ya, jadi untuk memudahkan, untuk memudahkan. Antrian online. Betul. Jadi sahabat sehat Makassar, kalau mau ke rumah sakit, ke klinik, puskesmas, ambil antrian online. Iya. Karena sekarang kita sudah terintegrasi dengan antrian online di rumah sakit. Biar tidak lama menunggu ya. Iya, betul. Jadi kalau fitur di aplikasi Mobile JKN, Kak Hardi hafal semua? Kebetulan hafal ya. Kebetulan hafal semua aplikasinya dan fitur-fiturnya di situ apa saja. Selain ambil antrian apa lagi Kak? Ini diuji pemberian informasinya ya. Kan setiap hari ketemu pasien, peserta tahu pasti ya. Iya, jadi karena saya petugas informasi dan penanganan pengaduan, jadi ada juga menu informasi dan penanganan pengaduan di aplikasi Mobile JKN. Ada informasi seputar JKN, fitur informasi seputar JKN dan juga ada fitur untuk pengaduan. Jadi kalau mau mengadukan ke BPJS Kesehatan itu bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN karena ada menunya di situ. Itu pasti terjawab juga pengaduannya. Iya, betul, dijawab oleh kami. Jadi selain melalui EP3RS, pengaduannya bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Iya, betul. Nanti aplikasinya ditampilkan lagi di sini dengan fiturnya tring. Awas ya nanti tidak ada. Jadi nanti pengaduannya bisa disampaikan juga di aplikasi Mobile JKN. Jadi aplikasi Mobile JKN itu banyak manfaatnya. Bisa ambil antrian, bisa pengaduan. Kayaknya ubah vaskes bisa juga. Ubah vaskes, ubah nomor HP, cek status kepesertaan, aktif atau tidak aktif, cek tagihan. Ada juga untuk program cicilan iuran yang menunggak, ada namanya program rehab. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Saya kira rehab. Bukan, ini rencana pembayaran bertahap bagi peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan. Kalau mau dicicil bisa melalui menu rehab tersebut. Informasi baru lagi, kalau teman-teman belum tahu rehab, ada di aplikasi Mobile JKN. Jangan aja dikode gini. Nanti menunya dikasih lihat ya, fiturnya ya, menu rehab. Ini tugasnya produksi setelah ini panjang ya. Jadi rehab ini bisa untuk cicilan juga. Nanti simulasinya mungkin ada di rehab. Ada nanti dia yang menunya. Bisa nyicil itu berapa bulan menunggaknya? Jadi yang bisa diakses bagi peserta yang menunggak itu apabila tunggakannya di atas 3 bulan sampai dengan 24 bulan. Kalau saya tunggakannya cuma 2 bulan nggak bisa dicicil ya? Iya, nggak bisa. Harus cash tunai langsung. Iya, dibayar langsung dengan pelunasan. Berarti yang bisa dicicil cuma di atas 3 bulan. Betul, di atas 3 bulan. Maksimalnya? Maksimalnya 24 bulan. 24 bulan. Jadi yang punya tunggakan lebih dari 24 bulan, mau itu sampai 5 tahun, jangan takut untuk dibayar. Karena maksimal pembayaran tunggakan hanya 24 bulan atau 2 tahun. Dan itu bisa dicicil. Tapi ingat ya, yang bisa cicil cuma di atas 3 bulan. Di atas 3 bulan. Yang 1 bulan atau 2 bulan, bayarlah loan dulu. Oke Kak Ardi, mungkin ada closing
closing statement dari Kak Ardi mengenai informasi-informasi yang sudah kita bagikan pada hari ini. Bisa Kak Ardi bagikan, mungkin bisa disampaikan. Apa yang mau Kak Ardi sampaikan? Terserah deh. Baik. Buat yang menonton ini ya, jadi kan setelah menonton ini pasti tahu apa itu BPJS 1. Jadi biasanya kan kalau mau berobat kita bingung ya kalau di rumah sakit bagaimana cara pelayanannya, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana kalau ada pengaduan. Nah, itu sekarang sudah tahu ada BPJS 1, bisa dihubungi saja karena kami siap membantu. Oke, siap membantu. Betul, siap membantu. Apapun informasinya, apapun pengaduannya, akan kami bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, begitu. Itu yang disampaikan sama Kak Ardi. Jadi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan ragu, jangan takut. Apa yang menjadi kebingungan teman-teman, iya, betul, ada di rumah sakit petugas PIPP dan EP3RS. Silakan dicari posternya atau ditandai rompinya. Kalau dari jauh bilang nih, saya tandai kona ya. Kayak gitu. Iya, kan ini sudah sangat gampang terlihat. Rompinya pakai rompi hijau, tapi tetap jalan kemana-mana. Jadi tidak standby di satu tempat saja karena petugas EP3RS pasti akan keliling. Jadi silakan cari posternya, ambil nomor teleponnya. Absennya bunyi. Ambil nomor teleponnya, bisa dihubungi hanya di Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 7 sampai jam 5. Oh, jam 7 sampai jam 5 sore. Iya. Di luar dari itu boleh gunakan fitur pengaduan di aplikasi Mobile JKN. Iya. Atau kalau ada perubahan data bisa ke Pandawah, pelayanan lewat WA di 0811 8165 165. Jadi cukup sekian informasi yang kita bagikan pada sore hari ini. Tidak terasa kita sudah 2 jam bersama Kak Ardi di sini. Nantikan podcast-podcast bermanfaat dan penuh informasi berikutnya di podcast singkat by Sehat Makassar. Jangan lupa share video ini, di like dan dibagikan ke semua akun sosial media teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Kak Ardi. Ya, terima kasih Aida. Yeay, BPJS 1 siap membantu. Siap membantu. Dadah.